Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat tentunya dan kita tetap ibadah. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu Jemaat BNKP Bandung. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kalian. Kita mulai beribadah. Kita mulai bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berhimpun di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual, tidak mengurangi sukacita dan semangat kita ya anak-anak. Nah, oleh karena itu kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan tersebut, atas penyertaan Tuhan, dan Ibu mengajak kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika saat ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi-Mu dan kami dapat memperoleh berkat-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Anak-anak, masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Terambil dari pasal berapa, ayat keberapa, dan apa isinya? Bagus. Terambil dari Matius pasal 22 ayat 39b dan isinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, nanti juga di sini Ibu akan memberikan ayat hafalan di akhir cerita Alkitab kita ya. Jadi tetap setia, jangan kemana-mana. Mari kita ikuti dari awal sampai akhir ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Judulnya Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, berikan kepada kami roh ketenangan, roh kepintaran, supaya kami dapat memahami apa yang akan Kau sampaikan melalui firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Urapi bibir hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan segala dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon ampun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ke-20. Terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat
12 sampai yang ke-20. Mari ambil Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan kepada kita saat ini. Nah, ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sedang melakukan percakapan ya kepada orang-orang Farisi ketika dia mengajar di dalam bait Allah di dekat perbendaharaan ya. Jadi di sini Tuhan Yesus melakukan percakapan kepada orang Farisi yang menanyakan tentang status Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah, di sini juga orang-orang Farisi ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Apakah Tuhan Yesus menjawab dengan salah? Tentunya kita sudah baca tadi, tidak. Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, apa yang boleh kita ambil dari firman Tuhan saat ini? Ya, untuk memudahkan kalian memahami firman ini, coba Ibu tanya dulu, siapa di sini yang mengenal gelap? Yang tahu dengan kata gelap? Iya. Coba kalian lihat di rumah kalian ada lampu. Ketika lampu itu mati, ketika lingkungan sekitar kalian gelap, apa yang kalian rasakan? Betul. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Wah, bagaimana kita melakukan sesuatu kita tidak bisa melihat? Susah tidak? Susah. Nah, untuk itu kita membutuhkan apa? Tepat. Kita membutuhkan terang, ya, untuk melakukan kegiatan setiap hari, sehari-hari kita membutuhkan terang. Nah, anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa kegelapan adalah diibaratkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib karena mengasihi kita, dan Tuhan Yesus telah menjadi terang bagi kita, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita memperoleh harapan untuk hidup yang kekal. Nah, kita tadinya yang ada di dalam dosa, melalui Tuhan Yesus sebagai penerang, kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak, jadi siapakah Tuhan Yesus itu? Ya, Tuhan Yesus adalah terang itu sesungguhnya, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah terang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan terang itu?
Tentunya kita harus percaya Tuhan Yesus. Kita harus mengikut Tuhan Yesus. Lah, selanjutnya, bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Gampang sekali. Mengikuti Tuhan Yesus, mari kita melakukan semua apa yang difirmankannya, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita harus rajin beribadah, kita rajin berdoa, tidak melawan orang tua, membantu sesama kita, ya. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita melakukan semuanya itu, maka kita adalah pengikut Tuhan. Dan apa jadinya upahnya pengikut Tuhan Yesus? Kita akan mendapatkan terang itu, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Dari Allah. Dia anak Allah, ya, yang rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita manusia. Terpujilah Tuhan. Jadi, ketika kita sudah mempunyai terang, kita bisa melihat harapan. Kita bisa memiliki harapan. Kita bisa memberi harapan. Sungguh luar biasa terang itu. Nah, anak-anak, sekarang kalian mau mendapatkan terang itu? Ayo menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi pengikut Tuhan Yesus? Mari lakukan semua firman sesuai dengan firman-Nya, ya. Nah, jangan lagi melawan orang tua. Jangan lagi malas-malasan beribadah. Jangan lagi tidak peduli terhadap sesama. Mulai hari ini, tekadkan dalam diri masing-masing kalian. Aku mau menjadi pengikut Yesus. Aku mau mendapatkan terang itu. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dapatkan hari ini. Dan sama-sama boleh kita renungkan bahwa di luar Yesus tidak ada terang. Karena terang yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan memperoleh keselamatan itu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Isinya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 isinya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, anak-anak, selamat memperoleh terang itu dan selamat bersukacita di dalam Tuhan. Demikian saja. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, bahwa Tuhan Yesus adalah terang sesungguhnya, bahwa kami ingin mendapatkan terang itu melalui mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kuatkanlah kami supaya kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, sehingga kami dapat beroleh mahkota keselamatan yang kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ayat hafalannya tadi dihafal dan boleh nanti dikirimkan ke kelas masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Judulnya, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam
sampai selama-lamanya. Anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah tadi Tuhan, kami boleh memuji muliakan Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan bagi-Mu dan kami dapat memperoleh berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah terang sesungguhnya dan di luar Tuhan Yesus tidak ada terang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami Tuhan mendapatkan terang itu ketika kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, berikan semangat kepada anak-anak Tuhan, berikan kesehatan, pertumbuhan jasmani maupun rohani. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati orang tua, para anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah Engkau berikan terus hikmat kebijaksanaan bagi para orang tua untuk menjadi wakil-Mu dalam membesarkan anak-anaknya. Berkati seluruh anggota keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di BNKP Bandung maupun dimanapun mereka berada. Berikan terus pemeliharaan kepada guru-guru sekolah minggu supaya mereka tetap setia dalam melayani Engkau. Bapa di surga, berkati juga gereja kami, Jemaat BNKP Bandung. Biarlah Engkau terus yang memelihara setiap jemaat dan biarlah Engkau terus yang memberikan kesatuan hati bagi setiap pelayan. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami, jika ada yang berada dalam keadaan sakit penyakit, jamah Tuhan sembuhkan. Jika mereka mempunyai masalah dalam kehidupan mereka, berkati Tuhan, bukakan jalan keluar bagi mereka. Negara dan bangsa kami Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, biarlah Engkau berikan semangat dalam menyebarkan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Ibadah kami boleh berakhir, tapi kuasa-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.